Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji independen sampel t-test atau Mann-Whitney t-test. Pada topik kelima, Anda diminta untuk mengerjakan tugas proyek 5. Di tugas proyek 5 ini Anda melakukan uji independen sampel t-test atau Mann-Whitney u-test dan menyusun laporannya berdasarkan kasus penelitian. Sebelum Anda melakukan uji independen sampel t-test atau Mann-Whitney, Anda harus melakukan langkah persiapan. Pertama, Anda download dulu format tugas proyek 5-nya, ada di topik 5 pada menu respect. Begitu juga materinya Anda perlu download, ada di topik 5 menu respect. Kemudian di assessment, di menu assessment topik 5, klik produk, kemudian soal 1, kemudian copy paste kasus penelitiannya gitu ya ke Excel seperti ini ya. Kita pelajari dulu kasusnya. Di sini kasus ini kasus untuk uji independen sampel t-test atau Mann-Whitney u-test. Uji independen sampel t-test itu adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan dampak, misalkan hasil belajar antara dua kelompok siswa masing-masing mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dalam kasus ini ada dua kelompok, satu kelompok menggunakan peta konsep, satu kelompok siswa lagi menggunakan metode meringkas. Oke. Katakanlah di sini Ajid ya, mahasiswa program studi PPKN sedang melaksanakan penelitian eksperimen untuk mengetahui dampak metode belajar, peta konsep, dan meringkas terhadap hasil belajar. Eksperimen dilaksanakan di dua kelas atau di dua kelompok, masing-masing terdiri dari 10 siswa plus nomor absen Anda. Oke, berikutnya Ajid mengajukan hipotesis terdapat perbedaan rata hasil belajar antara kelompok siswa yang belajar dengan membuat peta konsep dan kelompok siswa yang belajar dengan membuat ringkasan. Hasil belajar diukur dengan menggunakan tes pilihan ganda. Data diinput dengan teknik run between. Oke. Kita pahami dulu mulai dari sampel. Sampel adalah di sini sesuai kasusnya 10 siswa plus nomor absen Anda. 10 siswa plus nomor absen Anda berarti sama dengan 10 tambah nomor absen Anda. Katakanlah nomor absen Anda 30, berarti 10 tambah 30 40. Ya. Kalau nomor absen Anda 1, 10 tambah 1, 11. Kayak gitu ya. Dalam hal ini saya mensimulasikan nomor absen saya 30, siswanya 10 plus 30 sama dengan 10 plus 30. Jadi jumlahnya 40. Oke. Di sini ada dua kelompok, berarti kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 ada 40, kelompok 2 juga ada 40. 1 sampai 2 kita tarik sini 40. Oke. Ini untuk kelompok yang pertama. Oke. Kelompok kedua berikutnya juga 1 sampai 40. 1 2 kita buat lagi 1 2 sampai 40 ya. Oke, jadi ada 2 kali 40 ya. Oke. Berikutnya hasil belajar. Berikutnya adalah ordinal, berikutnya adalah kelompok, berikutnya adalah metode. Oke. Nah, hasil belajarnya menggunakan tes pilihan ganda. Kita ketahui tes pilihan ganda di sini ada 9 soal ya. Kalau jawabannya 9 benar, jawabannya berarti 100. Kalau 8 berarti 80. Kalau 7 berarti ini kalau 9 misalkan 9 dibagi 9 ya, dikali 100 gitu ya, dikali 100.
100. Jadi nilainya itu bisa rentangan antara 10 sampai dengan 100 gitu ya. Maka hasil belajarnya kita bisa input. Anda boleh menginput sembarangan pakai run between. Misalkan untuk kelompok 1 ini kita buat dulu kelompok 1 sampai 40, biar kita 40 di sini kelompok 1. Oke, ini kelompok 2 40 juga sampai 40. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nah, hasil belajar untuk kelompok 1 kita input misalkan run between, kita mau rentangan nilainya misalkan kelompok 1 70 titik koma 100 misalkan ya. Enter. Jadi nilai hasil belajarnya kita tarik sampai dengan 40 yang pertama. Terus kelompok yang kedua misalkan Anda masukkan sama dengan run between ya. Misalkan 70 sampai dengan 90 misalnya. Ini terserah Anda mau memasukkannya berapa gitu ya. Oke. Oke, itu ya. Seperti ini ya. Jadi kita udah memasukkan datanya menggunakan run between. Setelah run between dimasukkan, kita blok lagi datanya, kita edit, kita copy, kita edit, paste spesial value. Jadi run between itu hanya untuk memasukkan data aja ya. Oke, kemudian kita rubah hasil belajar ini menjadi data ordinal ya, data ordinal. Di sini kita klik sama dengan rank kurung buka. Nih ranknya di sini rank numbernya 79 titik koma. Kalau Excel saya pakai titik koma, Excel Anda bisa jadi pakai titik 2. Kemudian rep number ini dari 1 sampai dengan 40 yang pertama sini. 40 yang pertama, kurung tutup, enter. Nanti kita tarik dari sini 27 sampai 40 yang pertama seperti ini. Oke. Berikutnya 40 yang kedua sama dengan rank sama ya, kurung buka, klik 75-nya di sini. Oke. Titik koma kita blok lagi dari 1 sampai dengan 40. Oke. Kita kurung tutup, enter. Oke, saya lupa ini di ranknya nih di sini ini belum dikunci ya. Kita kunci dulu P10 sampai P49 kurung Fn F4, jadi dikasih dolar. P10 sampai dengan P49 di enter, baru bisa ditarik gitu ya, baru bisa ditarik. Oke, ini juga sama, kita kunci dulu repnya yang warna merah ini. Oke, kita Fn F4 dikunci. Kalau di Excel Anda mungkin cukup F4 saja ya. Oke, kita tarik sampai ini. Oke, sudah selesai kita buat ordinal. Kita ini nggak usah di apa-apain. Kemudian kelompok 1 di sini ada peta konsep. Peta konsep. Oke. Kelompok 1 kita tarik dulu peta konsepnya sampai 40 yang pertama. Oke, terus di berikutnya ada meringkas. Oke, kita tarik seperti ini, meringkas. Oke. Nah, udah selesai nih kita membuat datanya. Selanjutnya data ini kita pindahkan ke format laporan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita copy dulu nih kasus penelitiannya, copy. Oke. Kita pindahkan ke format laporan di sini. Format laporannya sudah saya download tadi ya. Ini kita paste di kasus. Oke. Selanjutnya kita copy data terlebih dahulu ya. Copy data ini sampel metode sampai ke bawah. Ini 40. Kita copy. Terus kita pindahkan di bawah tabel 1, paste. Oke. Nah, kita rapikan dulu tabelnya, kita blok, kemudian kita rubah dulu Tahoma 11 biasa, no border, tabel desain ya, border, klik no border, kemudian bottom,
top, kemudian inside, seperti itu. Kemudian kita posisikan tengah, posisi tengah di sini ya, di atasnya ini, posisi di tengah begini. Oke, kita rapatkan terlebih dahulu, kita blok kepala tabelnya, kita boldkan. Oke, kemudian kita klik kanan, tabel properti, repeat. Oke, kita tengahkan di sini, tengah-tengah ya, pakai layout di sini tengah-tengah, jadi posisinya tengah. Oke, seperti ini udah rapi. Selanjutnya kita bahas hipotesis. Hipotesis di sini nulisnya HA, jadi HA terdapat perbedaan. Kalau HO tidak terdapat perbedaan ya. Di sini tidak terdapat perbedaan itu sama dengan kalau terdapat perbedaan tidak sama dengan. Terdapat perbedaan rata hasil belajar kelompok siswa yang belajar dengan menyusun peta konsep dan kelompok belajar siswa yang meringkas. Gitu ya. HO-nya juga seperti itu. Oke, setelah kita pindahkan data ini, kita siap melakukan uji independent sample t-test. Kita blok dulu datanya di sini dari sampel sampai dengan metode, dari sampel sampai dengan kelompok, sampai ke bawah di sini. Ya, saya kasih warna kuning dulu. Jadi yang di copy untuk ke SPSS, yang di blok warna kuning. Edit, copy. Oke, kita buka SPSS-nya. Harap bersabar, biasanya membuka SPSS itu agak lama ya. Oke, seperti ini SPSS sudah terbuka. Klik data view, klik di samping angka 1, kotak di samping angka 1, klik edit, klik paste. Oke, ada part 1 sampai dengan part 4. Nah, kita rubah part 1 sampai part 4-nya di variabel view. Part 1 itu adalah sampel ya, sampel. Part 2 itu hasil belajar HB ya, hasil belajar. Part 3 itu ordinal. Part 4 itu kelompok. Kita kasih keterangan di sini, sampel, hasil belajar, kemudian ordinal hasil belajar. Jadi loncat ya, loncat. Oke, ordinal hasil belajar, kemudian di sini kelompok. Oke, jangan lupa di bagian di baris kelompok, bagian PP2 kita klik. Di sini kita kasih keterangan 1, kelompoknya peta konsep, add, terus kita klik lagi di sini 2, sini meringkas. Oke, jadi nanti SPSS akan mengenali bahwa data 12 ini adalah kelompok gitu ya. Oke, selanjutnya sampel kita rubah menjadi scale, HB menjadi scale, ordinal berubah jadi ordinal, kelompok berubah jadi nominal. Oke, selanjutnya kita save terlebih dahulu ya datanya. Ini data proyek 5 uji independen sampel t-test atau Mann-Whitney U-test. Save. Oke. Selanjutnya kita klik ke desimal ya. Desimalnya ini 2, kita rubah jadi 0 dulu, 0 0 0 0. Jadi biar kelihatannya jadi rapih ya di sini. Jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita siap akan melakukan uji normalitas. Oke. Pertama-tama kita lakukan uji normalitas pada data hasil belajar terlebih dahulu ya. Oke. Kita klik analyze,
deskriptif, explore. Oke. Di sini kita pindahkan hasil belajar ke kotak dependent list, kemudian kelompok kita pindahkan ke faktor list. Oke. Selanjutnya kita klik plot. Di sini faktor level together, stem and leaf, histogram dicentang, normality plot with test juga dicentang. Klik continue. Oke. Lalu kemudian kita klik OK. Di sini kelihatan outputnya, SPSS-nya, kita save dulu outputnya. Output tugas proyek 5 uji independen sampel t-test atau man with new save. Nah, di tes open normality kita harus cek di sini ya, signya di bagian Shapiro wheel. Jadi kalau kamu bingung, kita copy aja dulu ini, kita taruh aja dulu di sini ya. Oke, paste. Kalau kita perhatikan di sini Shapiro wheel-nya ini tidak normal ya. Misalkan gini, untuk kelompok peta konsep yang ini di baris pertama ya, diperoleh signya itu sama dengan 0,045. Kalau kita ganti menjadi 2 desimal 0,5. Nah, 0,5 itu kan sama dengan p value, p value-nya itu sama dengan 0,05 gitu ya. Jadi di sini signya sama dengan p value. Jadi ini namanya tidak normal. Jadi karena normal itu sama dengan sig kurang dari p value. Jadi nilai signya harus kurang dari p value. Jika sama dengan berarti itu tidak normal. Oke. Kita di sini udah tahu bahwa datanya itu tidak normal. Oke. Kita lakukan usaha yang kedua, uji normalitas dengan transformasi data. Bagaimana caranya? Kita klik lagi analyze, deskriptif, explore. Kita klik lagi plot. Di sini kita gunakan namanya transform power ya kan. Kita pilih namanya di sini square root, SQRT, square root ya. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, akan muncul output yang kedua ya, normality yang kedua. Nah, normality yang kedua juga masih tetap sama ya kan. Tapi nggak apa-apa, ini namanya usaha yang kedua, kita mentransformasi data kemudian melakukan uji normalitas kembali. Nah, jika yang kedua ini tidak normal ya kita gunakan yang kedua. Ini kita copy. Kita ini hapus dulu, ini yang pertama tadi ya, kita hapus dulu, kita paste di sini ya, paste. Oke, kita rapatkan terlebih dahulu, kemudian kita blok, kita rubah menjadi Tahoma, kemudian 11, kemudian no border, bottom, top, nah, kayak gitu ya. Terus kita deskripsikan, kita interpretasikan hasil pengujian ini. Dalam menginterpretasikan Anda harus lihat Shapiro wheel di sini di bagian signya ya. Oke. Kita kata-katain. Ini harusnya Tahoma ya, Tahoma 11. Oke. Kok berubah lagi? Tahoma 11. Berdasarkan hasil pengujian pada data transformasi diketahui bahwa data hasil belajar kelompok peta konsep, nih kita deketin dulu peta konsep yang atas nih. Oke, peta konsep tidak terdistribusi normal, kurung buka ya, DF
df kurung buka lagi 40 kurung tutup sama dengan nilai statistik kita masukin 0,943, kemudian sig sama dengan 0,045, value sama dengan 0,05. Oke. Berikutnya, dan data hasil belajar kelompok meringkas terdistribusi normal kurung buka df kurung buka df kurung buka 40 kurung tutup sama dengan 0,956 ya. Ininya yang keduanya ini meringkas 6, kemudian sig sama dengan 0,120, value sama dengan 0,120. Oke. Jadi yang satu terdistribusi normal, yang satu tidak terdistribusi normal. Seperti itu ya. Oke. Pak, bagaimana kalau dua-duanya itu normal? Ya tinggal dideskripsikan. Diketahui bahwa data hasil belajar kelompok peta konsep terdistribusi normal dan data hasil belajar kelompok meringkas terdistribusi normal. Ya gitu aja ya. Oke. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pencilan data pada grafik box plot. Pada saat Anda melakukan uji normalitas, baik yang pertama atau yang kedua, Anda ada grafik box plot. Oke. Nah, karena kita menggunakan uji normalitas yang kedua, box plotnya berarti yang kedua di sini ya. Oke, kita akan nampil seperti ini. Lihat box plotnya di sini. Nah, akan kelihatan di sini warna merah itu menunjukkan box plotnya yang ini. Klik kanan, copy. Oke. Kita pindahkan di atas grafik box plot. Jangan lupa diketengahkan terlebih dahulu, paste. Oke. Kita rapatkan terlebih dahulu, jadi antara gambar satu dengan box plot rapat ya. Oke. Baru kemudian kita deskripsikan. Oke. Dalam mendeskripsikan itu ada ketentuan seperti biasa. Jika ada bulatan kecil ya, itu berarti sama dengan ada pencilan data. Jika tidak ada bulatan kecil, berarti tidak ada pencilan data. Jadi keberadaan pencilan data dalam grafik box plot itu ditandai ada apa enggak bulatan kecil di sini di grafiknya. Nanti kalau ada bulatan kecil misalnya di sini atau di bawah, di atas atau di bawah, nah itu berarti ada pencilan data. Oke, kita lihat bahwa di grafik box plot ini tidak ada pencilan data. Maka kita mengatakan begini, berdasarkan pengecekan pada grafik box plot diketahui bahwa tidak terdapat pencilan data baik pada data hasil belajar kelompok peta konsep maupun hasil belajar kelompok meringkas. Titik. Pak, bagaimana kalau misalkan peta konsepnya ada pencilan data, meringkasnya tidak ada? Ya tinggal kita katain aja, diketahui bahwa terdapat pencilan data pada kelompok peta konsep dan tidak terdapat pencilan data pada kelompok meringkas. Kata maupun itu kan menunjukkan kalau dua halnya itu sama gitu, baik maupun gitu ya. Oke, kita enter dikit sini. Jadi antara deskripsi dengan gambar kita harus kasih jarak 1 spasi. Gambar dengan keterangan gambarnya yaitu gambar 1 tidak ada jarak. Berikutnya kita lakukan uji homogenitas. Ketika Anda melakukan uji normalitas dengan transformasi data, Excel juga menghasilkan di sini tabel homogenitas gitu ya. Di
sini udah ada, kita klik kanan, copy gitu ya. Kita pindahkan ke tabel 3. Sini ya, paste. Oke, kita rapatkan terlebih dahulu, kita blok. Kemudian kita rubah menjadi Tahoma di sini 11. Kita tabel desainnya no border, bottom, top, kemudian inside. Oke, layout jangan lupa auto fit content, auto fit windows. Jadi biar rapih ya. Yang perlu Anda perhatikan ini ya, ininya yang Anda perlu perhatikan, saya warnain merah dulu biar Anda fokus. Oke, kita tuliskan berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa varian data hasil belajar kedua kelompok bersifat tidak homogen. Nah, tidak homogen. Pak tahu dari mana tidak homogen sama homogen? Nah, dari nilai signya. Oke. Jadi jika homogen itu jika signya itu lebih besar dari 0,05, kayak uji normalitas. Tidak homogen itu tidak homogen jika signya itu kurang dari 0,05. Oke. Di sini tidak homogen, berarti sig, kita tulis sama dengan df kurung buka ya kan 1,78. Pak dari mana 178 ini? df1 1, df2 78. Jadi df kurung buka 1,78 sama dengan nilai LPN tesnya, nilai pin tes statistiknya 8,527. Oke, titik koma sig sama dengan 0,005, value sama dengan 0,05. Jadi nilai signya ini ternyata lebih kecil dari p-value, makanya tidak signifikan, tidak homogen ya. Bukan tidak signifikan, tidak homogen. Selesai uji homogenitasnya, sekarang kita ke uji hipotesis. Nah, ke uji hipotesis tuh ini. Di sini di tabel ini tabel berapa? Tabel 3, tabel 2, tabel 3, tabel 4 nih, harusnya tabel 4. Saya salah ngetik ya. Anda harus rubah tabel 4. Ini jangan lupa nih di enter ya. Jarak. Nanti kita rapikan lagi. Saya akan menerangkan apakah kita menggunakan uji independent sample t-test atau Mann-Whitney. Oke, ada ketentuannya. Anda boleh menggunakan uji independent sample t-test jika data terdistribusi normal. Oke. Kalau tidak terdistribusi normal atau datanya terdistribusi tidak normal gitu ya, maka Anda menggunakan namanya Mann-Whitney test. Pakai uji Mann-Whitney test. Oke. Ujinya menggunakan data ordinal. Jadi pengujiannya ditunjukkan pada data ordinal. Jadi ujinya menggunakan data yang ordinal, bukan lagi pada data hasil belajar. Data ordinal dari data hasil belajar, gitu ya. Bukan lagi data hasil belajar ya. Tapi kalau Anda menggunakan independent sample t-test, Anda menggunakan nanti data hasil belajar. Nanti di akhir ini akan saya simulasikan bagaimana Anda cara melakukan uji independent sample t-test. Oke. Nah, karena kita akan karena di data ini adalah datanya tidak normal, maka kita gunakan namanya uji Mann-Whitney test. Ya, jadi uji independent sample t-testnya kita hapus, tinggal uji Mann-Whitney test. Gitu ya. Jadi harus diingat, Anda kalau datanya tidak terdistribusi normal, maka Mann-Whitney. Kalau datanya terdistribusi normal, independen. Oke, saya akan simulasikan bagaimana Anda melakukan uji Mann-Whitney test. Kita balik lagi ke SPSS.
Di sini kita klik analyze, kemudian non parametric, legacy dialog, kemudian di sini two independent sample. Oke. Di sini tes variabel listnya kita gunakan namanya ordinal hasil belajar. Jadi ManWhitney itu menggunakan data ordinal. Grouping variabelnya kelompok. Jadi kelompok ke grouping variabel, tes variabel ke ordinal ke tes variabel. Define group kita klik, di sini kasih 1 2 karena kita akan membandingkan dua kelompok 1 dan kelompok 2. Continue. Oke, di sini jangan lupa option deskriptif ya. Dicentang terus klik continue. ManWhitney kita gunakan, terus kita klik oke. Seperti itu. Oke, di sini ada tabel deskriptif. Ya, oke. Sini ada tabel deskriptif, ada tabel ManWhitney. Ya, kita tabel ini nih ya, tes statistik. Kita copy tabel statistiknya ini, copy, kita pindahkan ke Word. Di sini ya, di tabel 4 paste. Kita rapikan dulu blok, kemudian Tahoma 11. Ingat harus pakai Tahoma 11. No border, bottom, top, inside. Kok inside border? Inside horizontal border. Oke, layout, auto fit content, auto fit windows. Oke, kita rapatkan terlebih dahulu. Oke. Terus kita warnain ini ManWhitney, kemudian kita jet sama asimtoniknya kita warnain dulu biar Anda posisinya tahu ya, fokus. Oke. Kita interpretasikan uji ManWhitney test dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan peringkat rata hasil belajar antara kelompok siswa yang belajar dengan peta konsep dan kelompok siswa yang belajar dengan meringkas. Kurung buka, di sini tulis Z sama dengan, ini nilai Z-nya negatif 0, di sini negatif langsung titik, padahal sebenarnya negatif 0, harusnya ya 063, karena di SPSS di sebelum titiknya nolnya nggak ditulis. Oke, titik koma sig sama dengan 0,950, p value sama dengan 0,05, kurung tutup. Oke. Sorry, ini ya titik koma ya, jadi pakai titik koma. Dari mana tidak signifikannya? Kita tahu bahwa signifikan itu jika signya kurang dari P value. Ya, kalau tidak signifikan itu jika signya lebih besar dari P value. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, tinggal kesimpulan. Tapi sebelum saya menjelaskan kesimpulan, katakanlah dari uji normalitas datanya semuanya normal, maka uji hipotesisnya kita menggunakan namanya uji independent sample t-test, bukan ManWhitney. Nah, kita mau simulasi ya, seandainya nih datanya terdistribusi normal, bagaimana melakukan uji independent sample t-test? Kita klik analyze,
kita klik compare min, pilih independent sample t-test. Oke, di sini ada tes variabel, pindahkan hasil belajar ke tes variabel. Ini berbeda dengan Man-Whitney ya. Kalau Man-Whitney pakai ordinal, kalau independen pakai hasil belajar. Kelompoknya kita pindahkan ke grouping variabel, sama klik define group 1 2 continue. Oke, kita optionnya kita klik. Oke, udah 95 continue, kita okein. Oke, ini muncul di terakhir ya. Nah, yang Anda gunakan di sini ini ya, klik kanan copy. Oke, kita paste di sini ya. Nah, ini kita blok dulu, kita layout dulu, auto fit content, auto fit Windows. Ini kita rubah dulu menjadi Tahoma, ukurannya 11, tabel desainnya no border dulu, bottom, top, inside horizontal ya. Oke, F1. Nah, ini kita kecilin dulu nih, kecil ya kan, karena biar nggak berantakan. Oke, berbeda dengan uji yang lain, di uji independent sample t-test ini, di sini udah keluar tabel signifikannya. Di keluar tabel uji homogenitasnya. Jadi kalau Anda menggunakan datanya udah normal, Anda uji homogenitasnya sama kayak uji independen. Jadi nanti tabel 3-nya menggunakan tabel yang sama dengan tabel 4. Jadi kalau di independent sample t-test itu tabel 3-nya sama dengan tabel 4. Jadi saya contohkan nanti tabel 3-nya di sini sama uji homogenitasnya sama. Ya, tabel 3 ya, tabel 4-nya yang independen. Jadi di sini uji independent sample t-test menggunakan tabel yang sama, tabel independen juga gitu ya. Nah, itu nanti, jadi langkahnya setelah uji normalitas sudah diketahui datanya normal, pada langkah uji homogenitas pakai tadi analyze, compare min, independent. Nah, keluar di sini tabel independent sample t-test. Di tabel independent sample t-test ini bisa digunakan untuk uji homogenitas, bisa juga digunakan untuk uji independent sample t-test. Kalau uji homogenitas kita menggunakan Lepin, kalau uji independent sample t-testnya kita menggunakan yang ini, gitu ya, menggunakan yang ini ya. Oke, kita yang ini dulu. Oke, untuk uji homogenitas yang model independent sample t-test ini gitu ya, kita lihat Lepinnya di app dan di signya. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa varian hasil belajar kedua kelompok bersifat tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Lihat di sini signya 0,02. Jadi F sama dengan F-nya dulu 10,072, titik koma, sig sama dengan 0,02, koma, titik koma, P value sama dengan 0,05. Oke. Ingat ya, kalau homogenitas itu jika signya lebih kecil dari P value dari 0,05 berarti dia tidak homogen. Ya, nah harus diingat-ingat nih ya, tidak homogen gitu ya. Oke, kalau dia tidak homogen maka di tabel 4-nya kita pilih yang equal not assume di sini ya, equal not assume di sini ya, kita di sini ya. Nah, gitu ya, kita warnain dulu hitam. Oke, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perbedaan sebesar, di sini ada mean difference ya, kita hitung dulu mean difference-nya berapa sih. Nah,
4,675, sebesar 4,675 antara hasil belajar kelompok peta konsep dan meringkas tidak 0,0 meringkas bersifat signifikan. Oke, signifikan ya. Dari mana kita tahu signifikannya? Di sini dari signya ya. Di sini kita tuliskan MD mean difference sama dengan MD-nya 4,675. Oke. Kemudian kita tuliskan ini CI ya. CI confidence interval. CI sama dengan 1,316 titik koma. Nah, yang ini ya. 8,034 ya gitu ya, kurung tutup, kurung titik koma lagi, sig sama dengan 0,07 titik koma, p value sama dengan 0,05 kurung tutup. Nah, ini selesai. Nah gitu ya, kalau datanya normal ya gitu ya, itu caranya. Oke, ini simulasi ya, nanti saya hapus ya, ini hapus saja biar nggak mengganggu ya. Oke, berikutnya kita buat kesimpulan itu paling gampang. Ini hapus dulu. Kesimpulan itu paling gampang. Uji normalitas kita copy blok, Ctrl C atau edit copy. Oke, ini juga kita blok copy, Ctrl C ya, kita blok terus Ctrl C. Nah, baru kita paste. Nah gitu ya. Oke, di awal kita katakan di sini uji Mann Whitney test dilakukan untuk mengetahui apa? Mengetahui ini tadi tujuannya apa? Untuk mengetahui perbedaan ya, di sini perbedaan gitu ya. Kopi ya. Untuk mengetahui, nah sini ini boardnya itu matiin dulu. Untuk mengetahui perbedaan rata hasil belajar antar kelompok. Kenapa kita ngomongnya di sini Mann Whitney? Karena kita menggunakan Mann Whitney. Kalau menggunakan independent sample t-test, maka Mann Whitney-nya kita ganti menjadi independent sample t-test. Oke. Ini kita kasih titik, baru kita rapikan. Nah, gitu ya. Oke, kita rapikan jadi satu paragraf ya. Jadi gabung semua. Selesai. Nah, setelah rapi, kita perhatikan di sini ya. Di sini judul laporannya bisa jadi laporan uji independent sample t-test atau Mann Whitney test ya. Ini disesuaikan dengan uji hipotesisnya ya. Kalau di tabel 3 uji hipotesisnya uji Mann Whitney test, maka di laporannya juga laporan uji Mann Whitney test gitu ya. Selanjutnya di sini disesuaikan nama Anda, misalkan Udin ya, absennya 30 ya tulis 30. Kalau nama Anda Ang Muhtadin ya tulis nama Ang Muhtadin. Absennya berapa? 1 misalkan gitu. Disesuaikan dengan nama Anda dan nomor absen gitu ya. Selanjutnya kita save as ya kan. Ini format, ganti nama menjadi nama Anda, misalkan Udin, tugas proyek 5 uji Mann Whitney test. Udin, tugas proyek 5 uji Mann Whitney test. Jangan lupa kita rubah menjadi PDF gitu ya, diekspor. Setelah itu Anda tinggal kirimkan tugas
proyek 5-nya ke ini ya, ke aplikasi. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.